Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Dewi. Pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya itu tentang ciri-ciri atau tanda bangkitnya spiritual. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang yang sudah hidup secara berspiritual. Nah, tanda-tanda ini kurang lebih ada 17 ya. Ini saya akan bahas secara detail supaya teman-teman bisa belajar, bisa mengetahui, dan mungkin tanda-tanda tersebut ada di diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencocokkan tuh. Oh, ternyata saya telah mengalami ini, nomor 1, 2, 3 atau nomor 4, 5, 6 gitu ya. Bisa mencocokkan ya. Nah, untuk tanda yang pertama adalah seseorang itu peka, dari kecil itu sudah peka perasaannya gitu. Jadi dia halus ya perasaannya. Itu dimulai dari ketika anak-anak ya. Ketika anak-anak itu ada tipe anak yang apabila dia dikasih tahu gitu ya, itu tidak bisa dikerasi atau ngomongnya tuh kasar atau keras ya, tapi bisanya dia dengan secara halus gitu. Apabila dikerasi dia itu merasa sedih atau merasa ketakutan gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah tanda-tanda seorang anak sudah mengalami spiritual. Yang kedua adalah mempunyai perasaan empati yang besar. Jadi empati ini adalah rasa welas asih gitu ya. Rasa empatinya itu berkembang itu juga dari anak-anak sebenarnya. Jadi dia empati kepada kesusahan, kesedihan atau kepedihan seseorang gitu. Jangankan seseorang, dengan binatang gitu, dia juga ada rasa empati. Misalnya melihat binatang tidak terurus di pinggir jalan gitu, ada rasa dia ingin memelihara, mengambil binatang itu gitu ya. Atau kepada tumbuhan sekalipun ya, apabila ada tumbuhan yang tidak terurus gitu, nah dia ingin mengambil tumbuhan tersebut dan merawatnya gitu. Nah, yang ketiga adalah mempunyai intuisi yang tajam. Nah, intuisi yang tajam ini juga sudah terlihat dari mulai anak-anak. Nah, terlihatnya seperti ini. Seorang anak bisa membedakan mana orang yang mempunyai kasih sayang yang tulus dengan orang yang mempunyai kasih sayang yang berpura-pura atau ada maunya gitu. Atau dia bisa membedakan seseorang yang hatinya benar-benar baik atau seseorang yang pura-pura baik tapi di belakangnya ada gelagat yang tidak baik gitu. Jadi dia sudah bisa merasakan itu di dalam hatinya. Nah, yang keempat, sedari kecil dia lebih suka untuk menyendiri gitu. Menyendiri di sini itu menarik diri dari keramaian ya, dari hiruk-pikuk keramaian ya. Contohnya, orang biasanya kan lebih suka berkerumun gitu ya, apa di mall, di pasar, atau di tempat hiburan gitu ya. Tapi ini kita lebih suka dengan kesendirian kita. Kita merasa enjoy, kita merasa menikmati, merasa damai dengan kesendirian kita. Dan yang kelima adalah berani menolak untuk sesuatu yang bertentangan dengan kata hatinya gitu. Jadi dia berani untuk
berpendapat atau dia mau melakukan sesuatu itu berdasarkan kata hatinya, kata nuraninya, gitu. Sesuai dengan apa yang menjadi kesenangannya, menjadi passionnya, gitu. Dan dia lebih suka melakukan itu dengan senang hati, dengan bahwa dia melakukan itu karena dia memang suka, gitu. Dia melakukan karena memang dia bahagia, gitu. Dan dia tidak peduli apa yang orang lain omongkan, apa yang orang lain bicarakan, gitu. Yang keenam adalah dia mempunyai bakat untuk melihat atau vision, ya, melihat masa depan atau melihat masa lalu atau past life, ya, atau disebut juga dengan clairvoyance, ya. Nah, di sini dia bisa melihat tanda-tanda kejadian alam yang akan berlangsung, entah itu gempa bumi, entah itu banjir, entah itu adanya tanah longsor, gitu ya, atau wabah penyakit. Dia bisa melihat nih, kira-kira kapan terjadinya kejadian itu, gitu. Dan ini kalau bisa dikembangkan, itu akan bermanfaat bagi orang lain, itu orang-orang di sekitarnya, karena bisa memberikan aware, ya kan, bisa memberikan eling dan kewaspadaan bagi orang lain, gitu. Nah, yang ketujuh adalah dia mempunyai rasa spontanitas untuk menolong orang lain, melakukan sesuatu itu sesuai dengan kata hatinya, kata batinnya, gitu. Atau disebut juga dengan clairsentience, gitu. Contohnya, ada tiba-tiba orang datang kepada dia, orang ini meminta dia untuk menyembuhkan atau healing, ya, gitu. Dan dia dengan kata batinnya itu tiba-tiba bisa melakukan healing kepada orang itu, gitu. Entah itu dia menyentuh bagian yang sakit, ya, entah itu kepalanya, perutnya, dadanya, atau bagian-bagian tubuh lain, gitu. Dan orang tersebut juga akhirnya pulih kembali, gitu. Atau ada orang yang datang pada dia itu membawa masalah di dalam hidupnya. Nah, dia ini secara spontan, gitu ya, itu mengafirmasi, memberikan sugesti dengan orang tersebut, sehingga masalah-masalah di dalam hidupnya itu akan terurai satu persatu dan akan ada solusinya, gitu. Nah, sebenarnya orang-orang yang datang ini pada dia itu adalah orang-orang yang mempunyai frekuensi atau vibrasi yang sama, atau orang ini mencari frekuensi atau vibrasi yang lebih tinggi sehingga dia meminta pertolongan, gitu ya. Dan ketemulah dengan orang yang berspiritual ini, gitu. Jadi memang ada timbal baliknya, gitu ya. Ada hukum sebab akibatnya, ya. Nah, yang ke-8 adalah dia mulai peka kepada pendengaran, atau disebut juga dengan clear audience, gitu. Jadi tiba-tiba dia peka, ada suara-suara yang membisikkan, gitu ya. Misalnya dia ada di suatu tempat nih, ada di suatu tempat yang dia baru pertama kali ke sana, dia asing ya dengan tempat itu, tapi dia ada yang membisikkan bahwa di tempat itu kejadiannya seperti ini, seperti ini, gitu ya. Nah, seperti itu. Atau tiba-tiba kalau sedang ada kejadian alam, gitu ya, itu telinga berdenging. Dan ini sering saya alami, ya. Kalau mau ada kejadian alam, gitu kan, telinga saya berdenging, terus kepala saya migrain, gitu ya, atau kayak seperti berputar badan saya. Kalau itu kejadiannya benar-benar agak berat, ya, istilahnya tuh
badan saya tuh agak menggigil gitu. Tapi setelah itu hanya beberapa menit ya, habis setelah itu keadaannya normal kembali gitu. Nah itu kepekaan ya, tanda-tanda dari alam gitu ya, yang alam mau tunjukkan kepada kita gitu. Dan ini sama, kalau diasah itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi untuk pendengaran, untuk bisikan-bisikan dari malaikat penjaga gitu ya, atau bisikan-bisikan dari gaib lah, itu perlu dilatih lebih detail ya, perlu latihan yang cukup ya, karena kadang bisikan itu apakah memang keluar dari batin gitu ya, emang keluar dari malaikat penjaga, atau bisikan itu hanya bisikan dari pikiran kita gitu. Jadi yang tidak biasa untuk mengolah itu akan tersamarkan gitu loh. Apakah tersamarkan, jadi apakah ini bisikan benar, bisikan batin, atau benar, atau hanya bisikan dari pikiran kita. Makanya perlu banyak berlatih. Nah kalau intuisinya sudah tajam, dia sudah bisa membedakan. Ya. Yang kesembilan adalah dia punya bakat telekinetis. Jadi telekinetis itu orang yang bisa menggerakkan barang-barang itu dengan pikirannya. Kalau kita lihat di TV ya, acara-acara magic gitu ya. Jadi misalnya saya ingin menjatuhkan barang gitu kan. Itu dengan pikiran gitu. Kita dengan pikiran bahwa barang itu jatuh. Atau misalnya kita ingin memadamkan api gitu tanpa ada siraman air segala macam, dengan pikiran api itu padam gitu ya. Itu yang telekinetis. Nah yang ke-10 itu adalah dia bisa telepati. Jadi telepati itu cara kita berbicara dengan orang lain dengan pikiran gitu. Misalnya nih seperti yang pernah saya lakukan. Waktu itu saya benar-benar ingin sekali makan pempek yang benar-benar buatan Palembang ya, yang enak gitu. Dan saya berpikir, aduh enak ya kalau saya dikirimin empek-empek gitu buatan Palembang asli gitu ya. Karena ikan tenggirinya kan terasa ya. Nah ternyata beberapa hari kemudian teman saya dia membawa oleh-oleh empek-empek dari Palembang gitu. Nah itu pernah saya alami. Juga waktu itu ada saudara mau datang, ya kan. Terus saya berpikir, aduh mudah-mudahan saudara saya itu bawa makanan gitu, yang seger gitu ya. Apa dia asinan, apa dia kayak buah-buahan gitu. Dan benar, saudara saya datang itu ternyata bawa asinan buah gitu ya. Nah ini kelihatannya kayak magic gitu ya, tapi ya itu kekuatan pikiran memang lebih cepat gitu ya dari kekuatan bicara secara verbal gitu ya. Terus yang ke-11 adalah dia mulai terbangun dini hari, itu sekitar antara jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Nah itu kan jam tersebut itu waktu dimana hening ya, waktu dimana orang yang mempunyai spiritual itu energinya tuh sedang besar gitu. Di saat dia bisa melakukan kegiatan yang bisa mengembangkan jiwanya. Misalnya dalam keheningan dia bisa bermeditasi dengan khusyuk gitu kan. Atau dalam keheningan dia bisa membaca novel atau membaca apapun pengetahuan yang ingin dia pelajari. Atau dengan keheningan itu dia ingin belajar. Itu bagi yang masih sekolah ya, masih sekolah atau masih kuliah gitu ya. Itu senangnya belajar itu pada dini hari gitu. Karena dengan begitu pelajaran yang dia pelajari cepat masuk ya ke otaknya, cepat terekam gitu ya. Atau dia senang nonton video gitu ya, atau film-film TV atau TV gitu.
kegiatan-kegiatan seperti itu yang dia bisa menikmati dengan diri dia sendiri gitu, pada dini hari. Nah, yang ke 12 adalah dia mulai insomnia. Jadi tidak bisa tidur di bawah jam 12 malam. Selalu tidur di atas jam 12 malam atau jam 00 ya, jam 1 atau jam 2. Nah, itu tadi karena energinya tuh sudah jam-jam dini hari itu justru energinya tuh sedang besar gitu, dan dia harus salurkan gitu. Dan untuk bisa tidur itu biasanya banyak orang yang membaca, ya kan, membaca biar cepat terkuras energinya, biar cepat ngantuk ya. Yang ke-13 adalah dia suka dengan situasi alam bebas ya. Seperti dia suka hobinya naik gunung, atau dia suka untuk ke laut gitu, ke pantai, ke hutan cemara, hutan pinus, atau ke sawah atau ke ladang, pokoknya ke alam bebas, yang dia merasa bahwa dengan dia ke alam bebas itu jiwanya itu terhubung dengan semesta alam. Jiwanya tuh merasa damai, merasa bahagia, seperti kita ada di surga gitu ya. Nah, kalau kita ke alam bebas tuh rasanya seperti itu gitu ya. Yang ke-14 adalah sering melihat angka kembar atau angels number gitu ya. Angka kembar ini seperti 111, 222, 333 atau seterusnya, atau angka yang berkebalikan gitu. Nah, simbol-simbol angka ini semuanya itu memiliki makna ya. Nanti masalah angels number akan saya bahas di next video, sebelumnya akan saya kupas ya, simbol-simbol apa yang terkandung dalam angka-angka tersebut gitu. Jadi dia melihat angka kembar tersebut misalnya di jam HP atau jam digital, atau pada billboard, atau pada majalah, halaman majalah, buku, atau likes di di FB gitu ya, atau follower di Instagram atau di sosmed dan lain-lain ya. Nah, bisa melihat angka kembar dari situ. Yang ke-16 adalah dia suka sekali menarik diri dari lingkungan yang hiruk pikuk gitu ya, dari lingkungan yang ramai, yang bising gitu. Nah, suka menarik diri ini misalnya kebanyakan orang dalam mencari mengembangkan hubungan bertetangga gitu ya, itu mengembangkan pertemanan ya, mengembangkan pertemanan bertetangga biasanya kan sering ngumpul-ngumpul tuh, apalagi ibu-ibu ya, sering ngumpul-ngumpul. Nah, kadang-kadang ngumpul-ngumpulnya ini membicarakan obrolan yang negatif gitu. Misalnya dia jadi bergosip, bergibah, membicarakan kejelekan orang lain atau aib orang lain. Nah, ini dia tidak suka gitu. Dia lebih suka apabila sharing itu masalah yang umum gitu, apa masalah pekerjaan gitu, apa masalah karir, pendidikan gitu, itu masalah pengetahuan, wawasan gitu, teknologi gitu ya. Dan dia lebih suka menarik diri itu karena dia merasa daripada kita membicarakan orang lain yang belum tentu kita lebih baik dari yang kita bicarakan, alangkah baiknya bila kita memperbaiki diri kita sendiri. Nah, yang ke-17 adalah berani melakukan sesuatu sesuai dengan kata hatinya, dengan passionnya gitu. Dan dia tidak peduli dengan anggapan orang atau dengan pikiran orang yang mengatakan bahwa hobinya atau passionnya itu tidak umum gitu, tidak sama seperti orang lain gitu ya, unik gitu ya.
Nah, di sini dia berani untuk tampil beda. Dia berani dan percaya diri untuk tampil sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, apa yang menjadi kebahagiaannya. Di sini yang ingin dia capai adalah kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bukan atas dasar tuntutan dari orang lain. Nah, apakah dari uraian tersebut teman-teman sudah merasakan 17 tanda-tanda yang telah kita sebutkan di atas? Silakan ya teman-teman mencocokkan ya. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi. Apabila ada masukan dari teman-teman, bahasan apa yang ingin kita urai, kita kupas, boleh teman-teman taruh di konten bawah saya ya, di konten video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng apabila ada bahasan saya yang baru, jadi teman-teman bisa tahu notifnya. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan kita manusia yang lebih baik, manusia yang penuh welas asih, manusia yang penuh kasih sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Rahayu.